Karena dia nggak mau dengerin alasan, mending kita singkirin aja dia. Gue hajar lu sampai mati, biar kapok nggak nurut. Ibu, ini pacar gue, Dewey. Jadi, kamu beneran suka sama Bima? Bima memperlakukan aku dengan sangat baik. Aku sangat peduli sama dia. Kami berencana buat nikah. Baik, kalau gitu ikut gue kasih lihat sesuatu. Kalau habis lihat ini perasaanmu masih sama, dan gak berubah pikiran, gue setuju sama pernikahan kalian. Dewey. Ada APA? Bima, kita putus. Kenapa? Dewey. Ibu, apapun yang ibu bilang, gue bakal tetap sama Yiting. Ulangi lagi. Bu Mei. Bima udah cukup umur, Buat menetap dan berkeluarga. Sebagai ibunya, ibu malah menghalangi kebahagiaannya. Menurut ibu, apa itu, nggak keterlaluan? Kamu ikut gue. Yiting. Nggak apa-apa. Yiting. Kamu. Kamu gila, kamu pikir gue mau nikah sama kamu? Mimpi kali. Yiting. Gimana bisa kamu berubah jadi begini? Ibu ngomong apa sih sama Yiting? Kalau kamu berani bawa pacar lain lagi ke rumah, gue bunuh kamu. Ibu, ini pacar saya. Ikut aku. Shilman. Jangan pergi. Kalau kamu nggak ikut aku, sekarang juga, keluar dari rumahku.
Bima, jangan khawatir. Apapun yang ibumu katakan padaku, aku nggak akan putus denganmu. Hyumin, jangan pergi. Xiaoman, kamu nggak boleh pergi. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Daza brengsek, kamu mau celakain aku. Pantas saja nggak ada yang mau nikah sama kamu. Xiaoman, celakain kamu? Gimana caranya? Xiaoman. Ibu, kenapa ibu nggak mau aku punya pacar? Kenapa setiap kali aku bawa cewek pulang, ibu selalu bawa mereka ke loteng itu? Ibu ngomong apa sama mereka? Ibu harus jelasin ini ke aku. Hari ini. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kamu membantah ibu. Ibu akan memberimu pelajaran yang takkan kamu lupakan. Ibu akan ajari kamu untuk membantah. Lutut. Masih berani membantah ya? Kalau kamu berani melawan ibu lagi, ibu akan petakan kedua kakimu. Lalu kita lihat, apakah masih ada perempuan yang mau menerimamu sebagai pacar? Seumur hidup ibu. Ibu hanya memandangi kakakku. Ibu tak pernah peduli padaku. Sekalipun tidak. Aku hanya ingin seperti kakakku, menikah dan punya keluarga. Kenapa ibu tidak mengizinkanku? Ibu, aku punya pacar. Akan kubawa dia ke rumah suatu hari. Untuk bertemu ibu, ya? Wah, benarkah? Bagus sekali. Dia dari mana? Bagaimana dengan orang tuanya? Ibu, Aku juga punya pacar. Bolehkah aku membawanya pulang untuk bertemu ibu? Pacar apa? Dengge ya. Kalau kamu punya pacar, putuskan hubunganmu dengan dia sekarang juga. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Saat kakakku berusia 22 tahun, dia sudah menikah dan punya anak. Tapi aku, setiap kali aku membawa seorang perempuan pulang untuk bertemu ibu, yang ibu lakukan hanya memukul dan membentakku. Apa hak ibu untuk memperlakukan aku seperti ini? Setiap kali aku bawa pacarku pulang untuk ketemu kamu, kamu memukulku dan membentakku. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? kamu sudah bekerja keras, sayang. Nggak apa-apa, aku senang banget masak buat kamu. Hari ini, aku bikin semur babi kesukaanmu. Kalau gitu aku yang cuci sayurnya, sayang. Aku yang cuci. Ini, sayang, tomatnya sudah dicuci semua. Bagus, sayang. Sekarang cuci sawi hijau yang di sebelahnya. Iya, sayang. Lagi ngapain liatin? Aku kasih tahu ya, soal pernikahan, untuk sisa hidupmu, jangan pernah bermimpi. Kamu nggak adil. Aku jadi mikir. Aku cuma mikir, apa aku ini putra kandungmu? Bocah nakal, beraninya kamu menanyai aku. Aku ajari kamu tanya-tanya aku. Masih berani melototin aku. Pergi sana dari sini. Pergi.
Kaluar sini sekarang juga. Berlutut. Kamu tetap di sini dan berlutut. Kalau kamu sudah sadar salahmu, baru boleh bangun. Bima. Katakan, kenapa kamu harus menikah? Apa hakmu untuk menikah? Kenapa keluargamu boleh bahagia dan terlihat sempurna begitu? Aku bahkan tidak punya hak untuk jatuh cinta. Itu adil? Kalau kamu menikah, kamu tidak akan bahagia. Kamu hanya akan menyeret wanita lain ke dalam penderitaanmu. Ikuti saja apa kata ibu. Apa kalian semua membenciku? Tidak tahan melihatku bahagia sesaat saja? Kenapa setiap kali aku bawa pacar pulang, kalian harus memisahkan kami? Kadang aku bertanya-tanya, apa aku ini benar-benar bagian dari keluarga Yao? Kamu? Kenapa kamu bisa bilang begitu? Ibu sudah mengorbankan segalanya untuk membesarkanmu. Kenapa kamu bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Kamu sebaiknya tetap di sini dan renungkan perbuatanmu. Kalau aku benar-benar anak kandungnya, kenapa seumur hidup dia hanya memanjakan kakakku? Dia boleh menikah dan punya anak. Tapi saat aku baru jatuh cinta, aku malah dipukuli. Itu bukan cara seorang ibu yang normal. Tidak, aku harus cari tahu kebenarannya. Halo. Aku perlu kamu menyelidiki ibuku untukku. Jangan pedulikan biayanya. Wah, usiamu 26, dan ibumu masih nggak ngizinin kamu pacaran? Jilaya. Setiap kali aku bawa pacar pulang, dia bawa mereka ke loteng. Begitu mereka masak dan keluar lagi, mereka putus sama aku. Aku nggak tahu. Dia ngomong apa sama mereka. Ashley, mungkinkah, kalau ibumu, waktu melahirkan kamu susah, sampai trauma berat, jadi setiap kali dia lihat kamu, dia ingat pengalaman traumatis itu. Makin dia, kezel sama kamu. Nggak mungkin. Ibuku selalu sehat-sehat aja. Dia nggak punya komplikasi pasca melahirkan atau apa pun. Ayahku juga nggak pernah sebutin itu. Tapi, Mungkinkah, ada yang nggak beres sama kamu? Makanya ibumu nggak ngizinin kamu pacaran? itu malah lebih konyol. Aku cek kesehatan tiap tahun. Aku sehat-sehat aja. Semua hasil tesku normal. Ashley, ini aneh banget. Jangan-jangan, kamu bukan anak kandungnya? Bapak Arif, Sudah aku selidiki. rekam medis ibumu. Dia nggak punya gangguan jiwa. Apa aku anak kandung ibuku? Hasil tes DNA menunjukkan. Kamu memang anak kandungnya. Oke, aku ngerti. Nanti aku transfer uangnya. Ini yang ditemukan detektif swasta yang kusewa. Tadi, kamu dengar tadi. Ibuku nggak sakit. Dan aku anak kandungnya. Ini, tingkah lakunya terlalu aneh. Ibu kandung macam apa? Yang nggak ngizinin putranya pacaran? Hei, gimana kalau kamu ngobrol sama saudaramu? Sur mereka naziatan ibumu? Kamu nggak bisa jomblo terus-terusan. Todd, maksudku, aku benar-benar nggak ngerti. Kenapa ibu nggak mau izinkan aku menikah? Atau bahkan pacaran sama siapapun? Kamu harus bantu aku. Bicaralah yang masuk akal padanya. Ibu seperti apa dia ini? Membiarkan putranya sendiri mati sendirian? Kalau sampai tersebar kabarnya, orang-orang bakal menertawakan kita sampai mati. Bima, jangan khawatir. Serahkan saja pada tantemu. Aku akan ajak dia bicara baik-baik. Todd, aku andalkan kamu ya. Eleanor, kamu berdiri sekarang juga. Kak, ada apa? Hari ini aku mau kasih tahu kamu. Zepata dua patah kata. Bima akhirnya nemu cewek yang dia suka.
Kita sebagai orang tua, harusnya dukung anak-anak kita. Masa kamu nggak mau izinkan dia menikah? Ibu seperti apa yang kayak gitu? Maksudku, Apa kamu sudah hilang akal? Kak, ikut aku. Untuk apa? Menurutmu, apa sikap tante bakal berubah total ke aku setelah dia keluar dari loteng? Sama seperti mantan-mantan pacarku dulu? Kamu, pria itu. Ibumu seharusnya nggak pernah melahirkan kamu ke dunia ini. Lakukan saja apa kata ibumu. Urusan apa kamu pacaran? Kamu pikir kamu siapa? Todd. Todd, bukannya kamu mau bantu aku? Kok bisa jadi begini? Apa ibu bilang sesuatu ke kamu? Kamu pikir kamu pantas untuk ini? Kamu pikir kamu pantas pacaran dan menikah? Agar kamu bisa menghancurkan hidup orang lain? Ibumu tidak bisa mengendalikanmu. Jadi aku yang akan melakukannya untuknya. Aku akan memberimu pelajaran yang takkan kamu lupakan. Mei Junying, hentikan itu. Apa kamu sudah hilang akal? Kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa kamu memukul Bima? Kalau aku tidak mendisiplinkannya sekarang, entah berapa banyak hidup yang akan dia hancurkan. Bima selalu jujur dan bersikap baik. Siapa yang mungkin akan dia sakiti? Ratna melarangnya untuk pacaran, tapi bocah nakal ini bersikeras melakukannya. Bukankah dia harus didisiplinkan? Bima sudah dewasa. Kenapa dia tidak boleh pacaran? Maksudmu, kamu ingin dia tetap sendiri selamanya? Kurasa kalian semua sudah hilang akal. Permisi. Ikut aku. Ada APA? Kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo, masuk saja ke dalam. Semuanya akan masuk akal. Kamu. Ah, baiklah. Common. Pria seperti apa kamu ini? Kamu pikir kamu pantas menikah? Dengarkan ini, mulai sekarang. Kamu lebih baik bersikap baik. Kamu akan tetap sendiri. Kalau kamu berani menyebut pernikahan lagi, bibimu dan aku akan membuatmu membayarnya. Benda sialan apa yang bersembunyi di loteng itu? Kenapa setiap orang yang masuk ke dalam keluar seperti orang yang sama sekali berbeda? Mereka semua keluar membenciku sampai ke tulang sumsum. Semua kontak pacarku hilang. Foto-foto kita juga hilang semua. Ibu, Kembalikan sekarang. Kembalikan APA. Kontak pacarku. Apa kamu yang memblokir dan menghapusnya? Sama foto-foto kita. Kamu sembunyikan di mana? Serahkan sekarang. Bima, jangan teriak. Kontak pacarmu itu, aku yang memblokir dan menghapusnya. Foto-foto itu juga sudah aku hapus semua. Ibu gak ada urusan sama itu. Siapa yang kasih kamu hak? Hah, itu buat bantu kamu move on. Foto-fotonya udah dibakar. Kontaknya diblokir dan dihapus. Sekarang gimana kamu mau ketemu sama cewek-cewek itu? Itu urusan pribadiku. Kamu gak berhak ikut campur. Bima, ibu gak mau kamu nikah, jadi dengerin aja kata ibu. Jomblo dan bebas juga enak kok. Kamu gampang ngomong. Kamu ngomongnya gampang banget. Terus kenapa kamu yang nikah? Kenapa kamu nggak cerai juga? Diam. Ibu, katakan saja yang sebenarnya. Kenapa kau melakukan semua ini padaku? Apa yang pernah kulakukan padamu? Hah, apa kesalahanku yang begitu besar? Kita kan seharusnya keluarga. Kenapa? Kita bahkan tidak bisa bicara terbuka. Kenapa harus sampai seperti ini? Sudah kukatakan, jangan pacaran, jangan menikah.
Kalau kau berani melawanku, akan kubunuh kau. Ah, Apa sih yang disembunyikan di loteng itu? Kenapa setiap kali aku bawa seseorang pulang, begitu mereka masuk ke loteng itu, sikap mereka terhadapku langsung berubah 180 derajat. Itu bukan urusanmu. Bukan urusanku, ya? Kalau begitu akan kulihat sendiri. Kalau kau berani naik ke sana, akan kupukuli kau sampai mati sekarang juga. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, hari ini aku akan naik ke sana. Bagaimanapun kerennya. Bima, jangan pergi. Lepaskan. Berhenti di situ. Jangan naik. Berhenti. Bagaimanapun aku akan masuk untuk melihatnya. Rahasia apa yang disembunyikan di sini? Kenapa setiap orang yang masuk, lalu keluar lagi, akhirnya membenciku? Kau pria yang menyedihkan. Beraninya kau melawanku. Kau sudah gila? Betul, aku memang gila. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kau buka pintu ini. Kau anak manis. Setelah semua yang kulakukan untukmu, kau berani melawanku. Buka, buka. Buka pintunya. Kita lihat saja. Berapa lama kau bisa bertahan di dalam? Ryan. Ibuku, dia sudah tidak waras lagi. Dia mencoba membunuhku. Kamu harus datang menyelamatkanku. Bima, tenanglah. Aku akan bawa polisi sekarang. Oak, aku akan menunggu. Bima, kau harus keluar sekarang. Beri saja janji pada ibu bahwa kau tidak akan pacaran lagi, dan dia akan memaafkanmu. Buka pintunya. Buka, buka. Kau buka pintu ini. Kau pria yang menyedihkan. Kilier. Keluar kau pengecut. Apa? Bima, Ashley, Bima, tidak apa-apa. Kau aman, ayo keluar. Bima. Bima, Ryan, Ratna menuduhmu melakukan penyerangan. Kau harus ikut kami. Bima, apa yang terjadi? jangan khawatir. Tidak apa-apa. Apakah ini seorang ibu? Begini caranya memperlakukan putramu sendiri, hanya untuk mencegahnya berkencan dan menikah. Kau mencoba membunuhnya. Monster, Tuan, tolong tenang. Lepaskan saja. Bima, jangan coba hentikan aku. Dia sudah keterlaluan hari ini. Ini belum berakhir. Hari ini, dia harus bayar. Untuk apa yang dia lakukan. Terima kasih, Ryan. Ryan, di seluruh dunia ini, hanya kamu satu-satunya teman yang masih peduli padaku. Kenapa kamu bisa begitu kejam? Pada putramu sendiri, apa tujuanmu yang sebenarnya? Sebenarnya kamu mengincar apa, Pak Petugas? Bima sudah punya 3 pacar, dan dialah yang menyebabkan setiap putusnya. Dia bahkan mendorong mereka untuk bergerombol menyerangnya, memukul dan mencaci makinya. Aku punya bukti, monster ini harus dihukum. Bukti? Aku akan ikut denganmu. Aku juga punya bukti penting. Itu ada di dalam loteng. Kalau kamu takut aku kabur, kamu bisa masuk bersamaku. Tidak, jangan. Tidak ada yang boleh masuk ke sana. Kalau mereka masuk ke loteng bersama ibuku, akhirnya mereka akan sama seperti yang lain. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan itu terjadi lagi. Bima, tenang saja. Aku dan para petugas ada di sini bersamamu. Ibumu tidak akan menyentuhmu. Ryan, tidak mungkin. Jangan berani-beraninya membiarkan dia masuk. Tenang, Bapak Arif.
Dia hanya akan mazuk, un tuk mengambil sesuatu. Kami akan melindungimu. Kami tidak akan membiarkanmu terluka. Aku bilang, kamu tidak boleh. Jangan biarkan satu pun dari mereka masuk. Bima. Para petugas semuanya ada di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Maafkan kami. Saudaraku, dia tidak sehat. Tolong jangan hiraukan dia. Bima, tenang saja, tidak peduli apa yang terjadi, para petugas dan aku akan melindungimu. Mari kita lihat trik apalagi yang kau punya. Seorang ibu berusaha membunuh putranya sendiri. Dia monster. Kau akan du comme un tuk ini. Rian sahabat terbaikku. Bahkan jika dia naik ke loteng, aku tahu dia tidak akan terjebak tipu daya ibuku. Baju dia Kellier, dia akan berada di pihakku. Mungkinkah Rian juga terjebak? Tidak mungkin. Rian sahabat terbaikku. Dia tidak akan mudah tertipu. Rian. Pak petugas. Maaf Sul tadi. Ibu Bima tadi hanya ingin menghubunginya. Dia tidak bermaksud jahat. Aku salah paham. Maaf. Saya salah paham. Saya salah. Jangan berani-beraninya membuat laporan palsu lagi. Kali ini, hanya peringatan lisan. Tapi lain kali, kamu tidak akan bisa lepas dengan mudah. Tunggu. Bukan itu yang terjadi. Kalau kamu tidak bohong dan bilang, kamu akan dibunuh. Saya tidak akan pernah membuat laporan palsu itu. Dasar pembohong patologis. Pergi dariku. Petugas, saya benar-benar minta maaf, telah menyita waktu Anda. Ibu saya hanya agak ketat terhadap adik laki-laki saya. Bagaimanapun juga, dia tetap putra kandungnya. Masa iya dia mau membunuhnya? Urus sendiri masalah keluarga kalian. Kami pergi. Petugas. Tunggu. Kamu brengsek. Kamu hampir saja membuatku kembali ke sana. Kalau aku tidak segera sadar, aku tidak akan pernah melihat siapa dirimu sebenarnya. Kau pria menyedihkan. Aku hampir termakan aktingmu. Andai aku tidak segera sadar, aku tak akan pernah melihat dirimu yang sebenarnya. Ibu benar. Dia punya segalanya, tapi dia malah kabur mengejar cewek. Karena dia tidak mau mendengar, ibu harus memberinya pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan. Dia benar-benar enggak. Pria seperti dia, hanya aib berjalan. Lebih baik dia mati. Ryan. Kau seharusnya adik laki-lakiku. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Apa aku salah? Orang sepertimu bahkan tidak pantas ada di dunia ini. Apa yang kupikirkan? Berteman dengan orang sepertimu? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Kita sudah sahabat baik. Sejak kecil, kita sudah melalui banyak hal bersama. Bagaimana bisa dia berubah seperti ini? Ibu. Maafkan aku. Aku buta sebelumnya akan sifat asli Bima. Mulai sekarang, ibu harus mengendalikannya dengan ketat. Apakah dia hidup atau mati? Bukan urusanku lagi. Aku tak pernah menyangka pria yang berjanji akan menjadi adik laki-lakiku seumur hidup. Akhirnya berubah, menjadi orang asing yang sama sekali tak dikenal. Lihat. Beraninya kau membantah. Kau memang carry masalah. Aku pukul kau sampai mati. Pria itu menyedihkan. Aku akan ajarkan kau untuk melawan. Gimana kau? Beranti. Ibu Ratna. Antikan. Kau akan membunuhnya. Minggir dari hadapanku. Ini urusan keluarga, bukan urusanmu. Dia adik laki-lakiku.
Urusannya adalah urusanku juga. Aku tak bisa hanya diam. Dan melihatmu memukulinya sampai mati. Adik laki-laki? Apa yang kau tahu? Aku hanya mencoba menolongnya. Aku khawatir dia akan salah jalan. Meski niatmu baik. Kau tak bisa menggunakan kekerasan seperti itu. Apa yang kau lihat? Beranti berpura-pura. Ryan, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa bahkan sahabat terbaikku akan berubah seperti ini. Ryan, aku sangat menyukai Dewi. Dia adalah cinta pertamaku. Sejak aku membawanya bertemu ibuku waktu itu, sikapnya padaku berubah total. Dan dia bahkan putus denganku. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana seseorang bisa berubah begitu drastis. Pasti ibumu mengatakan sesuatu yang buruk padanya. Kalau tidak, mengapa dia putus denganmu tanpa alasan? Siapa tahu? Aku sudah menanyakannya ratusan kali. Tapi Dewi tetap menolak untuk berkata sepeda katapan. Bukan masalah besar. Lalu apa kalau kamu kehilangan Dewi? Banyak wanita baik di luar sana. Dengan kualitasmu, seharusnya tidak sulit menemukan seseorang yang lebih baik. Kan? Ayo, habiskan. Nanti, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa temanku yang terpercaya. Aku jamin mereka solid. Ryan, memiliki kamu dalam hidupku, seorang adik laki-laki sebaik kamu. Aku tidak bisa meminta lebih. Sudah, Ikatan kita adalah persaudaraan seumur hidup. Itu sudah jelas. Rian, ini yang kamu sebut persaudaraan seumur hidup di loteng ini. Sihir apa yang dimilikinya? Mengapa setiap orang yang benar-benar peduli padaku langsung berubah sikapnya terhadapku setelah masuk ke sana? Mereka tidak hanya memakiku, tetapi juga berharap aku mati. Sejak hari itu, Rian dan aku memutus semua hubungan. Kami jadi orang asing sepenuhnya. Luka fisik yang kudapat sembuh dengan cepat, tapi bekas luka di dalam tidak pernah benar-benar tertutup. Setelah itu, dari waktu ke waktu, aku akan pergi menemui psikologku, berusaha keluar dari kegelapan. Dr. Wati. Halo, Bima. Minum obat ini tepat waktu setiap hari. Kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan dalam seminggu. Tapi itu hampir tidak membantu. Ibu. Minum air sedikit. Terima kasih, Leo. Masih main ponsel? Serahkan ponselmu sekarang juga. Biarkan ibu memeriksanya dengan teliti, untuk melihat apakah kau berbuat di belakangnya. Berjumpa wanita lain. Hampir biasa saja. Bahkan ibuku dan adik laki-lakiku tidak peduli padaku. Mereka hanya ingin mengontrolku. Aku benar-benar kehilangan semua privasi yang pernah kumiliki. Ibu, kau harus memeriksa. Apakah dia menyelinap keluar untuk bertemu wanita lain? Lebih baik kau jangan menyelinap di belakangku dan bertemu wanita lain. Atau aku bunuh kau. Dan aku bersumpah, takkan ada yang menyelamatkanmu. Siapa di sana? Bima, kau menemui psikolog? Ya, Bima, aku ayah yang tak berguna. Aku sudah coba bicara dengan ibumu, tapi dia tak mau mendengar. Ini salahku. Jika bisa, dengan segera aku akan menggantikan posisimu. ayah. Tolong,
Jangan bicara seperti itu. Aku tahu ini sulit bagimu. Terjebak di tengah-tengah seperti ini. Ayahku selalu sibuk dengan pekerjaan dan hampir tidak pernah ada di rumah. Tapi dia selalu menyempatkan waktu untuk datang menemuiku. Kalau bukan karena rumah ini dan dia yang selalu melindungiku, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Lihat apa yang terjadi kalau melawan aku. Aku akan memberimu pelajaran. Hentikan. Aku akan bunuh kau. Aku sumpah akan kulakukan. Berhenti memukulnya. Apa kau mau memukuli putramu sendiri sampai mati? Minggir dari hadapanku. Dia berani membantah aku? Lalu apa lagi? Dia akan menginjak-injak aku dan berbuat sesukanya? Hari ini aku akan memberinya pelajaran. Tidak akan kubiarkan. Kalau kau mau memukul putra kami, kau harus lewati aku dulu. Kau! Dulu, setiap kali ibuku membentakku atau memukulku, ayahku selalu maju dan melanjutkan. Dia sudah bersama ibuku selama puluhan tahun. Jadi dia tahu betul bagaimana keras kepalanya dia. Dia tidak bisa menasihati atau mengubah pikirannya. Jadi yang bisa dilakukannya hanyalah diam-diam memberiku sedikit kasih sayang ekstra, diam-diam menggantikan kasih sayang yang tidak kudapat dari ibuku. Dengarkan aku, Bima, kau masih punya aku di keluarga ini. Jangan berani-berani tenggelam dalam pikiranmu sendiri dan melakukan hal bodoh. Kau dengar aku? Ayah, mana mungkin aku berani? Betul. Ayahku selalu ada untukku, selalu melindungiku. Dia tak pernah memukulku tanpa alasan. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya? Lalu, jangan sekali-kali kamu berpikir untuk kabur dari rumah. Kamu tahu kan ibumu itu pemarah. Kamu tahu sifatnya. Kalau kamu benar-benar kabur, ibu pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Ayah sibuk dengan pekerjaan, jadi tidak bisa selalu ada untuk menjagamu. Selama di rumah, kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri. Mengerti? Mengerti. Bukan berarti aku tidak pernah berpikir untuk pindah. Tapi ibu mengawasiku setiap hari. Dia takut aku akan kabur atau punya pacar. Sama sekali tidak ada kesempatan bagiku untuk menyelinap pergi. Dengga, jangan berani-beraninya kamu berpikir untuk kabur dari rumah. Atau hidupmu akan kusiksa. Seperti di neraka. Kamu mengerti? Mengerti. Bima, ayah tahu. Kamu sudah melalui banyak hal sulit di keluarga ini. Jangan khawatir, katakan saja apa yang kamu inginkan. Ayah akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikannya padamu. Ayah benar-benar akan memberiku apapun yang kuminta? Tentu saja. Kamu adalah putra kesayangan ayah. Apapun yang kamu inginkan, akan ayah berikan. Ayah, kalau begitu, janji padaku, ayah tidak akan pernah pergi ke loteng yang sering didatangi ibu. Loteng. Ada apa? Loteng yang selalu dihuni ibu itu. Rahasia besar apa sih? Sulit dijelaskan. Percayalah sama aku. Janji sama aku, jangan pernah ke sana, ya? Baik-baik, santai saja. Ayah akan dengar kata-katamu, oke? Karena kamu tidak mau ayah masuk, maka ayah tidak akan melangkah masuk sedikit pun. Jangan takut, putra. Ayah akan selalu di sini bersamamu. Ayah. Hanya dengan ayah ada di sini, sudah berarti segalanya. Bocah konyol. Kamu anak ayah, tahu kan? Kalau ayah tidak menjaga anak sendiri, lalu siapa yang harus ayah jaga? Selama ayah tidak masuk ke loteng itu, dia tidak akan dicuci otak oleh ibuku. Maka dia akan selalu mendukungku, selalu melindungiku. Dan satu hal lagi. Kamu tahu kan sifat ibumu? Jangan ikut-ikutan dia. Ada rekan kerjaku. Anak perempuannya sangat luar biasa. Begitu ada kesempatan, ayah akan perkenalkan kamu dengan anak perempuannya. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya berkeluarga? Jangan khawatir soal ibu. Ayah yang akan urus dia. Ayah akan nasihati dia. Serius? Hebat ayah. Bisa ketemu besok? Tolong? Tidak masalah. Tenang saja. Ayah atur besok. Sejak dulu, setelah aku putus hubungan dengan Rian, aku praktis memutus semua kontak dengan dunia luar. Aku cuma mengurung diri di kamar setiap hari, merasa sangat tertekan. Syukurlah ada ayah. Dia selalu baik padaku, seperti biasanya. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan di rumah ini. Bima, kamu istirahat yang cukup hari ini ya. Besok pagi-pagi, ayah ajak kamu keluar. Ok.
Istirahatlah. Sudah jam 9. Bukankah ayah bilang akan mengajakku keluar hari ini? Kenapa dia belum juga menjemputku? Mungkin sedang perjalanan dinas lagi, sibuk kerja. Ayah, bukankah ayah bilang mau mengajakku keluar hari ini? Kenapa ayah tidak memenggangku? Aduh, Pamela's. Tidak berguna. Kerjamu cuma tidur melulu. Mendingan tidur saja sampai mati. Dengan begitu, setidaknya aku bisa mengubur mayatmu yang tak berguna. Ini karena bangun kesiangan, dan ini karena jadi pemalas. Ini karena bangun kesiangan, dan ini karena jadi pemalas. ini karena bangun kesiangan? Kamu pemalas. Ibu, aku salah apa? Kenapa ibu pukul aku? Ibu pisahkan aku dari cinta hidupku. Terus sekarang, ibu malah mukul aku? Pukul saja sampai mati. Lebih baik lagi. Jenggaya, melihatmu bermalas-malasan di sini setiap hari. Bikin aku ingin mengulitimu hidup-hidup. Jadi kamu mau nikah dan punya anak? Bagus. Kalau begitu aku bunuh kamu. Dan kawinkan kamu dengan arwah. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Pana? Ayah, ibu mau bunuh aku. Ayah, Sudah. ayah, cepat, nasihati ibu. Kalau begini terus, aku bisa mati dipukul. Pergi sana. Kupikir ayah akan membela dan melindungiku, tapi aku salah. Kamu yang bikin ibumu marah. Kamu pantas mati. Wajar kamu kena. Kok ayah tiba-tiba jadi seperti ini? Apa dia juga masuk ke loteng itu? Ayah naik ke loteng itu? Kenapa ayah naik? Ayah janji sama aku. Ayah berjanji tidak akan naik ke loteng itu. Dan baru hari ini ayah bilang, ayah mau jodohin aku dengan pacar. Ayah lupa? Aku ini bapakmu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau masih pikir kau bisa menikah? Kau pikir kau pantas? Biar ku jelaskan, kalau kau tidak mendengarkan ibumu, aku akan suruh dia memukulmu sampai mati. Dengan begitu, kau tidak akan keluar dan menyakiti orang lain. Ayahku sudah berubah. Dia jadi seperti orang lain. Memandangku rendah. Dia bahkan tidak mengizinkanku punya pacar atau menikah. Dia bahkan ingin aku mati. Dan itu semua karena ayahku juga masuk ke loteng sialan itu. Kalau tidak, seorang pria yang selalu baik padaku, bagaimana mungkin dia bisa sekejam itu padaku? Ibu. Bima lagi berulah. Gak apa-apa. Bukan urusanmu. Pergi belanja. Oke. Masih cari? Hari ini, aku akan bunuh kau si ganteng. Untuk sisa hidupmu, jangan pernah kau berpikir untuk menikah dan punya anak seperti kakakmu. Karena kau tidak lain adalah kutukan. Pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Minta bikin. Aku nggak ngerti. Yang selalu aku inginkan cuma hidup yang normal. Kenapa aku nggak bisa kayak adik laki-lakiku, cari cinta dan menetap? Sekarang bahkan ayahku sendiri sudah membelakangiku. Kalau aku harus tinggal di rumah ini lebih lama lagi, cepat atau lambat, mereka bakal jadi penyebab kematianku. Begitu mereka tidur, aku akan kabur. Aku nggak akan cuma duduk di sini nunggu mati.
Apaan? Ibu lagi ngapain di loteng? Sekarang aku akhirnya ngerti. Sekarang aku tahu kenapa ibu nggak ngizinin aku pacaran atau nikah. Wah, lihat dirimu, tampan. Mikir bisa kabur dari rumah? Gue bakal mukulin kamu sampai babak belur. Gue bunuh kamu. Gue hajar lu sampai mati. Ribut apa sih? Ada maling di rumah. Lu cari masalah ya? Cari masalah. Gue bunuh lu. Leo, bilang ke ibu. Bilang dia berhenti mukulin gue. Gue gak akan ngulangin lagi. Bima, harusnya lu dengerin ibu. Menurut gue, ibu harus kasih pelajaran buat lu. Mau ibu hajar gue sampai mati pun, gue gak akan minta tolong ke abang gue. Soalnya gue tahu, dia cuma bakal ngelakuin hal yang biasa dia lakuin. Ngetawain kesialan gue. Apa gue gak ngingetin? Hah? Kalau lu berani kabur dari rumah, you have eyes and Leo. Lu masih pengen gue mati? Ya udah, lakuin aja. Berkelahi mulut ya? Lihat aja seberapa kuatnya lu. Pengen mati? Oak, you kabilan kanjen and Leo. Ibu. Karena dia bandel banget, mending kita singkirin aja dia. YK. Dia selalu bikin ibu kesel. Mending dibikin beres aja. Mungkin mati lebih baik. Kalau gue udah mati, gue gak perlu disiksa lagi. Aku masih hidup. Siapa yang menyelamatkanku? Akhirnya kamu sadar. Bagaimana perasaanmu? Sudah membaik? Jangan takut. Ini adalah rumah sakit khusus Departemen Kepolisian. Kamu aman di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisa ceritakan apa yang terjadi? Bagaimana kalian membawaku ke sini? Kami sedang patroli, dan lewat depan rumahmu. Kami dengar teriakan dari dalam, jadi kami tendang pintunya. Kamu dipukuli, penuh darah, dan terbaring di lantai, tidak sadarkan diri. Begitulah cara kami menyelamatkanmu. Bagaimana dengan ibuku? Apakah kalian menangkapnya? Ibumu sudah kami amankan. Jangan khawatir, kami akan pastikan keadilan untukmu. Kalau kami tidak segera membawamu ke rumah sakit, kamu sudah mati. Bagaimana bisa ibumu melakukan ini padamu? Memukulmu seperti ini? Terima kasih banyak. Tak kusangka akan diselamatkan polisi. Mungkin Raja Neraka lihat belum waktuku. Jadi dia tidak jadi mengambilku. Waktu dokter memeriksamu kemarin, mereka menemukan banyak bekas luka lama di tubuhmu. Sepertinya ibumu sudah sering memukulmu. Dan ini bukan pertama kalinya. Aku paham, sebagai putranya, kau pasti tidak berani melawan ibumu. Tapi setidaknya kau bisa datang kepada kami lebih cepat. Aku sudah coba minta tolong. Aku telepon polisi. Aku datangi saudara dan teman-teman. Aku menebenci mereka. Tidak ada yang percaya padaku. Lama-lama, mereka semua malah membela ibuku. Mereka bilang aku kekanak-kanakan. Seberapapun aku berusaha menjelaskan, mereka tetap tidak percaya. Apa salahku? Kenapa mereka harus memukuliku sampai mati? Lukamu belum sembuh. Cobalah untuk tenang. Tapi, luka berdarah di tubuhmu itu sangat mengerikan. Bagaimana bisa mereka tidak percaya? Teman-temanku, sanak saudaraku, pekarku, yang mereka lakukan cuma masuk ke loteng, lalu keluar lagi. Sikap mereka terhadapku langsung berubah jadi sangat kejam. Mereka bahkan ingin aku mati. Setelah itu, bagaimanapun aku jelaskan, mereka tidak mau dengar. Lalu kenapa kau tidak kabur? Percuma.
Bahkan kalau aku berhasil lari, mereka akan menangkap dan menyeretku kembali. Lalu memukuliku setengah mati. Jangan khawatir. Kami di sini untukmu. Ibumu tidak akan bisa menyiksamu lagi. Betul. Kami akan mendukungmu. Terima kasih. Ini rencananya. Bawa kami ke rumahmu. Kita akan kumpulkan bukti bersama-sama. Tidak. Aku tidak akan pulang. Aku tidak bisa kembali ke neraka itu. Tidak. Jangan takut. Kami bersamamu. Kamu akan aman. Aku janji. Tapi kamu harus membawa kami kembali untuk mengumpulkan bukti. Kami butuh bukti yang kuat untuk membawa ibumu ke pengadilan. Dengan begitu, dia tidak bisa menyakiti orang lain lagi. Aku nyaris tidak selamat keluar dari sana. Aku benar-benar tidak bisa kembali ke sana. Dia masih cukup terguncang. Bagaimana kalau kamu bawa beberapa petugas ke TKP dulu untuk mengumpulkan bukti? Aku akan tetap di sini di rumah sakit bersamanya. Kita akan bicara lagi saat dia lebih tenang. Baiklah. Aku akan pergi dengan tim. Aku titip dia padamu. Hubungi aku jika ada masalah. Jangan khawatir. Aku yang urus. Tidak akan ada yang salah. Baiklah. Petugas Budi. Ada apa? Bisa janji sesuatu padaku? Tolong, apapun yang terjadi, jangan masuk ke loteng di rumahku. Loteng Anda. Ada apa dengan loteng itu? Aku tidak tahu. Tapi, janji padaku, jangan masuk ke sana. Bapak Arif, kami ini petugas polisi. Jadi, apapun yang ada di loteng Anda itu tidak akan memengaruhi penyelidikan kami. Aku percaya. Tapi loteng di rumahku itu, ada yang sangat tidak beres dengan loteng itu. Tolong, jangan masuk ke sana. Oak, aku mohon padamu. Jangan masuk ke loteng itu. Apa yang kamu lakukan? Berdiri. Petugas Budi, janji dulu padaku bahwa kau tidak akan masuk. Bisa? Baik, aku janji. Baiklah, Bapak Arif. Petugas Budi sudah berjanji padamu. Silakan duduk. Bapak Arif, mengapa kau begitu takut? Apa yang ada di lotengmu itu? Di sana, ada rahasia mengerikan di sana? Aku tidak tahu. Tapi siapapun yang masuk ke sana akan keluar membenciku. Setiap kali. Baiklah. Kau pasti lapar. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Tunggu di sini untukku. Akhirnya, nanti kalau petugas Budi sudah kembali, kamu bisa pulang. Gimana? Lancar? Semua bukti sudah terkumpul? Tolong ikut saya sebentar. Tolong katakan kalau petugas Budi tidak masuk ke loteng juga. Bapak Arif. Bapak bisa pulang. Petugas Budi di mana? Dia. Petugas Budi dapat tugas lain. Saya disuruh mengantar Bapak pulang dulu. Apa petugas Budi masuk ke loteng itu juga? Katakan saja. Tenang dulu. Biar saya antar Bapak pulang dulu, ya? Kalau kamu tidak mau cerita apa yang terjadi, saya tidak akan ikut dengan kamu. Begini. Kau benar-benar berusaha membunuh putramu sendiri. Kau bahkan bukan manusia. Mulai bicara. Katakan pada kami kenapa kau menyiksa putramu sendiri? Jangan mendekatiku. Tapi, dia berjanji padaku. Dia tidak akan masuk ke loteng itu. Lalu kenapa dia masuk? Itu tidak disengaja. Dia mengira ibumu berusaha kabur.
Makanya dia mengejarnya. Siapa sangka, setelah keluar dari loteng, dia jadi orang yang sama sekali berbeda? Kami tidak tahu rahasia apa yang disimpan loteng itu. Bagaimana dengan ibuku? Apakah dia melepaskannya? Petugas Budi, sekarang kau mengerti kan? Aku benar-benar tidak menyiksa Bima. Ini semua salah paham. Cedera Bapak Arif. Hanya kecelakaan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak ada di sana, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Seperti yang ada sekarang, kami tidak punya cukup bukti. Jadi untuk sementara kami harus membebaskan ibumu. Oke. Terima kasih, petugas Adi. Ini bukan pertama kalinya. Aku sudah terbiasa. Dengar, semua orang yang masuk ke loteng itu akhirnya tidak percaya sepatah kata pun yang kukatakan. Begini, Bapak Arif, aku akan ikut ke rumahmu. Aku akan mengumpulkan buktinya sendiri. Kalau ibumu benar-benar menyiksamu, aku akan menyeretnya ke pengadilan. Lepaskan saja. Jangan repot-repot. Aku tidak mungkin kembali. Aku takut sekali melihat ibuku. Kamu takut kalau aku masuk ke loteng? Aku akan jadi seperti yang lain. Benar, kan? Aku janji padamu. Meskipun aku masuk ke loteng itu, aku akan tetap percaya padamu. Aku tidak percaya kalau loteng kecil itu punya kekuatan ajaib apapun. Petugas Adi, tolong, jangan repot-repot. Petugas Adi, aku mohon, janji padaku, jangan paksa aku kembali. Kalau aku kembali ke sana, aku pasti mati. Itu yang selalu mereka katakan. Tapi semua orang yang keluar dari loteng itu akhirnya berharap aku mati. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Ini nomorku. Hubungi aku kapan saja kalau butuh bantuan. Sejak aku pindah dari rumah itu, aku diam-diam menyewa tempat ini. 2 bulan terakhir ini, aku putus semua kontak dengan keluarga atau teman. Aku akhirnya bebas dari kendali ibuku dan menjalani hidup yang santai dan normal. Petugas Budi, Bapak Arif. Maaf, aku tahu aku janji padamu, tapi tetap saja aku gagal. gak apa-apa. Kamu sudah berusaha maksimal. Tapi kamu, setelah keluar dari loteng, tidak malah berbalik melawanku. Aku benar-benar bersyukur untuk itu. Lagi pula, di dunia ini, nggak ada yang keluar dari loteng dan tetap normal. Aku tahu, dia juga nggak bisa mengendalikan dirinya. Kudengar kamu pindah dari rumah. Kalau aku nggak pergi, aku mungkin sudah mati dipukuli sampai sekarang. Dua bulan terakhir ini, ibumu terus mencarimu. Kamu harus benar-benar hati-hati. Apapun yang terjadi, jangan sampai mereka menemukanmu. Petugas Budi, bukannya seharusnya kamu coba membujukku pulang? Hati-hati Zaya. Makasih. Aku akan hati-hati. Aku pergi dulu. Dia masuk ke loteng, tapi kenapa dia masih peduli padaku? Ayah. Ibu. Bukankah sudah kukatakan? Jangan sekali-kali berpikir untuk kabur dari rumah. Atau aku bunuh. Beraninya kau kabur selama 2 bulan? Beraninya kau melawan kami? Tunggu sampai kita sampai di rumah. Kau akan kena batunya. Kumohon, aku memohon padamu. Biarkan aku pergi. Kumohon, Biarkan kau pergi? Jangan harap. kau pulang bersamaku. Ibu. Ayah. Aku memohon, biarkan aku pergi. Apa kau ingin membuatku mati? Bima, Ibu sudah bilang berkali-kali. dan kau masih saja kabur? Apa kata-kata ibu?
Masuk telinga kiri keluar telinga kanan, kurasa kau sedang mencari masalah. Lihat kakakmu, begitu penurut, dan lihat dirimu. Kau hanya menyusahkan ayah dan ibu. Keadaannya semakin parah. Kita harus panggil dokter sekarang juga. Kalau begini terus, ini tidak bisa diterima. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak sakit. Buat apa ke dokter? Kau antar dia ke kamarnya dulu. Aku akan panggil dokter. Istirahat saja. Ayah, Ayah selalu paling menyayangiku, ayah. Biarin aku pergi, tolong. Aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi. Ibu akan memukulku sampai mati. Bima, kamu ngomong apa sih? Ibumu, masa dia mau kamu mati? Ayah. Aku salah apa? Sampai-sampai kalian berdua begitu membenciku? Apa kalian benar-benar mau mengantariku ke kematian? Kamu sakitnya terlalu parah. Tapi jangan khawatir, Bima. Kamu akan sembuh. Ayah dan ibu akan selalu ada di sini untukmu. Ayah. Bagaimana ayah bisa begitu buta? Ibu memukulku. Itu ada hubungannya apa dengan sakitku? Dokter Wati, tolong periksa putra saya. Bukankah itu psikolog yang merawatku? Dia ngapain di sini? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Semuanya, keluar. Keluar dari sini. Jadi psikolog ini, kenal sama ibu. Gak heran kondisi gue, gak pernah membaik. Semua ini cuma jebakan, yang dia siapin buat gue. Kondisinya sekarang sudah gak bisa dikendaliin. Saya sarankan, bawa dia ke rumah sakit untuk diobati. Jengga. Bima. Ayo kita kerja sama-sama dokter dan dapatkan perawatan yang tepat. Dan berhenti bikin ayah dan ibu khawatir. Ya. Ibu. Ini cara baru ibu nyiksa gue, ya kan? Dulu ibu coba bunuh gue. Sekarang ibu pura-pura peduli sama gue. Sebenarnya ibu mau apa? Tidak. Ibu mau kunci gue di rumah sakit. Biar gue gak bisa keluar. Terus disiksa di sana, ya? Tidak. Bukan begitu. Gue kasih tahu. Gue mending mati daripada biarin ibu berhasil. Bima. Kok kamu bisa mikir kayak gitu? Aku. Kami kirim kamu ke rumah sakit. Buat bantu kamu sembuh. Kamu. Kok kamu gak ngerti? Niat baik ayah dan ibu? Udahan pura-pura di depan gue. Ibu cuma sengaja mau nyiksa gue. Ini cara baru ibu nyiksa gue. Dari kecil ibu gak pernah suka gue. Ibu kan mau mukul gue? Ayo, pukul gue. Ayo, ayo. Bukannya kalian kesini buat nyeret aku pulang? Mending mati aja. Coba aja. Lekukin, pukul aku. Tidak, bukan itu yang kami mau. Enak. Putraku. Aku. Bima. Kamu. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Ini semua salahku. Semua gara-gara aku. Bima, kamu salah paham sama ibumu. Dia sayang kamu. Kamu darah daging kami sendiri. Masa kami mau menyiksa kamu, atau mau kamu mati, Bima? Dia sayang aku? Kalau gitu, kamu jawab. Sebenarnya ada apa di loteng itu? Kenapa setiap orang yang keluar akhirnya sangat membenciku? Apa kalian memantrai mereka? Setiap orang itu? Aku. Diam saja, ya? Rupanya sandiwara kecilmu. Baru saja ketahuan. Biar aku jelaskan. Aku sudah capek dibodohi sama kalian. Tidak. Jengga. Bima. Barang-barang di loteng itu. Kamu benar-benar tidak boleh melihatnya. Aku. Kami melarangmu ke sana. Untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku sendiri? Mencegahku menikah? Mencegahku pacaran? Membuat adik laki-lakiku sendiri membenciku? Membuat semua orang membenciku?
Dan itu kalian sebut, untuk kebaikanku, kau yang membuat adik laki-lakiku memutus hubungan denganku. Kau yang membuat semua orang membenciku. Dan kau bilang itu bentuk perhatian? Bima, Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bima, Kau mau memukulku lagi? Bima, ibu cuma mau melepaskan ikatanmu, bukan memukulmu. Bima. Tidak apa-apa. Kalau dia mau menggigit, biarkan saja. Selama itu membuatnya merasa lebih baik, sayang. Sedikit rasa sakit bukan apa-apa bagiku. Aku tak akan pernah percaya bahwa mereka bersikap baik seperti ini padaku. Semua yang kalian dari mulut mereka adalah kebohongan. Bima, lepaskan ibu. Baiklah, jika kamu mau ke loteng, kami akan ajak kamu ke sana sekali lagi. Tapi aku belum pernah naik ke loteng itu sebelumnya. Kenapa ayah bilang lagi? Tapi kamu harus janji sama ibu. Begitu kamu di loteng, apapun yang kamu lihat, kamu harus tetap tenang. Kami benar-benar tidak ingin kamu jadi terpancing emosi lagi. Apa yang terjadi? Dalam ingatanku, ini seharusnya pertama kalinya aku di loteng. Kenapa rasanya sangat familiar, seperti aku pernah ke sini berkali-kali sebelumnya. Dekorasi ini, seperti aku yang mengaturnya sendiri. Kamu benar-benar akan memberitahunya? Tidak takut kondisinya makin parah? Ibu, kamu yakin kita harus melakukan ini? Tidak apa-apa. Biarkan dia melihatnya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Bahkan jika ini menyakitkan baginya sebentar. Ini mungkin satu-satunya cara agar kondisinya membaik. Bima, janji padaku, kamu tidak akan marah. Apapun yang kamu lihat, tetap tenang. Ok? Ayah. Kalau Bima ingin melihatnya, ya biarkan saja. YK. Mungkin lebih baik dia melihatnya. Dangan bejitu diatida kakan mangira. Kita semua berniat jahat padanya. Ayah dan ibu ingin menunjukkan apa padaku? Abu itu, kenapa semua orang sangat tertutup? Bima, apa yang akan kamu lihat? Mungkin sulit diterima. Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan kuat. Sayang, kamu harus siap. Kalau adikmu tidak bisa mengendalikan diri, kamu harus menghentikannya. Jangan khawatir, sayang. Aku akan mengawasi Bima. Aku tidak akan membiarkannya menyakiti siapapun di keluarga ini. Atau dirinya sendiri. Mereka sedang membicarakan apa? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diri? Rahasia loteng. Semuanya ada di dalam TV ini. Itu bukan aku. Bukankah itu pacar pertamaku, Dewi? Apa yang terjadi? Kenapa aku pegang pisau? Aku mau ngapain tadi? Bima, kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Ayah. Ada apa dengan video ini? Terus kenapa aku pegang pisau? Buat nyakitin Dewi? Apa yang terjadi di sini?
Tenggamu, kenapa Ada bikin Gigi dan semua? Apa yang terjadi? Katakan sekarang. Katakan saja padanya. Sudah tidak ada gunanya menyembunyikannya dari Bima lagi. Bima, apa kamu tidak ingat apa sama sekali? Sebenarnya, kamu sudah menikah. Ayah. Kamu ngomong apa sih? Kapan aku pernah menikah? Aku tidak mengada-ada. Kamu memang sudah menikah. Dan mantan istrimu adalah Dewi. Bima, kami semua bisa bersaksi soal itu. Kamu memang benar-benar sudah menikah. YK. Sekarang semuanya sudah terbongkar. Masa iya kami bohongi kamu? Terus kenapa sekarang? Kamu dan Dewi. Waktu kalian mulai pacaran, kamu ingin menikahinya. Ibumu dan aku menyetujuinya. Suatu hari, Dewi tidur di kamarmu. Suatu malam kamu mulai tidur berjalan. Kamu lari ke dapur, ambil pisau, bilang mau masak. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Persis seperti yang baru kamu lihat di layar. Dewi terluka parah. Dia hampir meninggal. Kami bayar keluarganya uang yang sangat banyak. Sebelum keluarganya mau mengakhiri masalah ini. Tapi setelah itu, tingkah lakumu jadi semakin aneh. Kamu terus-terusan ngomong hal yang tidak masuk akal. Kamu selalu berhayal kalau kami memukul dan memarahimu. Akhirnya, kami tidak punya pilihan. Jadi kami bawa kamu ke psikolog. Kamu dirawat beberapa lama. Terus gimana? Apa yang terjadi denganku dan Dewi? Lalu, kalian berdua bercerai. Kamu melukai Dewi, sangat parah. Keluarga Dewi tidak setuju untuk membiarkan kamu bersama dengannya. Setelah kamu dan Dewi putus, kamu pacaran dengan dua cewek lain. Mereka semua bersumpah kalau mereka mencintaimu. Tapi ketika sudah mau bicara soal pernikahan dan mau menikah, aku kasih tahu mereka, kamu punya skizofrenia. Mereka semua ketakutan. Dan kabur. Setiap kali pacar, kabur, kamu mulai ngomong hal-hal yang tidak nyata. Kamu malah balik menyalahkan ibu. Bilang dia tidak mengizinkan kamu menikah. Tidak mengizinkan kamu pacaran. Lihat, saat itulah kamu mulai melawan ibumu sendiri, mengatakan pada semua orang, kalau kami mencoba menyakitimu. Dan saat itulah kami menyadari, kondisimu makin parah. Lalu ada satu kali, kamu sembunyi di kamarmu, bilang ibu mau bunuh kamu. Kamu bahkan nelpon temanmu, dan dia nelpon polisi. Betul, kamu tahu nggak seriusnya? Melaporkan laporan polisi palsu itu? Kami harus jelasin ke polisi. Lama banget sampai mereka mau lepaskan. Hampir aja seluruh keluarga kami. Dit enquête. Jadi itu yang sebenarnya. Tapi kenapa? Aku nggak ingat sama sekali. Bima, ibu cuma khawatir. Kalau pas kambuh, kamu bisa celaka. Makanya kami bawa kamu ke rumah sakit. Sebentar. Tapi kemudian, ibu khawatir kamu nggak tahan suasana rumah sakit. Jadi kami bawa kamu pulang. Ibu pikir, dengan perawatan keluarga, kamu akan cepat sembuh. Kamu minum obat tepat waktu, dan kondisimu terkendali. Tapi entah kenapa, suatu hari, kamu minum semua obatmu, dan menyiramnya di toilet. Sejak saat itu, kamu ngomong gak karuan, bilang ibumu mau celakain kamu. Bilang kami semua orang jahat. Lalu ada satu kali lagi, kamu kabur dari rumah tengah malam. Kami coba hentikan kamu. Dan kamu gigit kami semua. Bima, kami nggak mau menyiksamu. Kami cuma mau kamu dapat perawatan yang tepat, dan cepat sembuh. Supaya bisa hidup normal. Kamu tahu, selama 2 bulan kamu hilang itu, kami sangat khawatir. Iya, Bima. Kami cari kamu selama 3 bulan, sebelum ketemu. Tapi kemudian, begitu ketemu, kamu langsung bilang kami mau bunuh kamu. Kasihan anak ibu. Kamu, gimana bisa penyakitmu separah ini? Ibu, ayah, apa aku beneran ngelakuin semua hal buruk ini? Bima, kami sudah lama ingin memberitahumu, tapi tidak bisa. Ibu hanya khawatir padamu. Dia takut kamu akan merasa bersalah. Setelah semua yang ibu lakukan untukmu, kamu masih mencurigainya? Apa kamu tidak punya hati nurani? Benar, ayah dan ibu sudah bekerja keras. Berkonsultasi ke semua spesialis yang bisa mereka temukan. Mereka sudah menanggung begitu banyak tekanan untukmu. Kalau kamu masih menolak mengakui kesalahanmu, kamu tidak pantas jadi putra mereka. Leo, Zoe, kakak. Bima adalah putra kami. Dia sampai seperti ini adalah kesalahanku sebagai ayahnya. Ini semua salahku. Aku gagal merawatnya dengan baik. Ayah. Ibu. Maafkan aku. Aku sudah menyusahkan kalian. Bima, kamu bicara apa? Kamu adalah putra kandung ibu.
Betapapun susahnya kami orang tua. Semua itu sepadan. Bima, asal kamu baik-baik saja. Apapun yang ibu dan ayah lakukan sepadan. Ayo bangun. Jadi semua ini adalah kesalahanku. Pantas saja setiap kali ibu menyiksaku, polisi tidak pernah menangkapnya. Karena dia tidak pernah menyentuhku. Itu aku. Aku punya skizofrenia. Bima, pikirkan ayah dan ibu. Semua yang sudah mereka lakukan untukmu. Kamu harus ke rumah sakit dan berobat. Ya, bagaimana kalau suatu hari kamu kehilangan kendali dan menyerang ayah dan ibu? Sudah, kalian berdua. Kalau Bima tidak mau pergi, ya tidak usah. Aku tidak mau anakku mengalami ini lagi. Benar, Bima. Ayah dan ibu rela merawatmu selamanya. Ayah, ibu, karena aku, kalian berdua sudah sangat menderita. Akulah penyebab kalian menderita. Bocah bodoh, ini memang tugas kami. Ya, Bima. Tolong, jangan merasa bersalah soal ini. Ibu, ayah, aku sudah putuskan. Aku akan ke rumah sakit untuk berobat. Jadi kamu benar-benar mau berobat di rumah sakit? Tatpura. Berobat berarti harus melalui banyak hal, dan kami tidak akan ada di sana untuk merawatmu. Mungkin lebih baik kita lupakan saja. Aku tidak mau melihatmu menderita seperti itu lagi. Ibu, ayah, aku sudah bulat tekad. Aku harus minta bantuan. Kalau tidak, kalau aku kehilangan kendali, aku bisa saja menyakiti kalian. Kalian sudah sangat menderita, karena kalian sangat menyayangiku. Dan aku tidak tahu. Ayah, ibu, karena Bima sudah mau pergi berobat, kita harus izinkan dia. YK. Begitu Bima sembuh dan pulang, keluarga kita akan kembali normal. Baiklah, Bima. Karena kamu sudah bulat tekadmu, besok, ayah dan ibu akan mengantarmu ke rumah sakit sendiri. Bima, kalau ada kesulitan di sana, ingat untuk telepon kami. Kami akan jemput kamu kapan saja. Kamu fokus saja untuk sembuh, Bima. Kami sinilah. Akan menunggu di rumah untuk kedatanganmu yang sehat. Jangan khawatir, ayah, ibu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti pengobatan. Begitu aku sembuh, aku akan pulang ke rumah menemani kalian semua. Waktunya hampir habis. Mari kita masak. Aku pergi dulu. Akhirnya, kita bisa menyerahkan barangnya. Ayah, pasti kita dapat harga yang bagus. Bertahun-tahun kita merawatnya. Tidak akan sia-sia. Begitu sampai di rumah sakit, keadaannya tidak separa. Yang kubayangkan, hari-hariku mengikuti rutinitas yang ketat. Kapan harus makan, kapan harus tidur, semuanya sudah diatur untukku. Aku akur dengan beberapa pasien. Bima, ayo main bola, ayo. Aku sering main bola dengan beberapa dari mereka dan mengobrol hidup yang santai ini. Memberikanku perasaan tidak nyata. Tapi kondisi mentalku sebenarnya semakin membaik. Aku tahu, kalau aku tetap menjalani perawatan, aku bisa memulai kembali. Karena di sini, setiap beberapa waktu, ada pasien yang dipulangkan. Aku berharap, aku yang berikutnya. Aku yang akan jadi berikutnya. Tapi aku sering merasakan perasaan aneh ini. Seperti ada mata-mata tak terlihat di balik bayang-bayang mengawasi setiap gerakanku. Bima, tendang bolanya ke sini. Sini. Yang paling aneh adalah rumah sakit jiwa ini hanya memiliki pasien pria. Tak ada satupun pasien wanita. 15 menit lagi lampu dimatikan. Baiklah semuanya, tidurlah. Masih ada lebih dari 10 menit sampai jam 9. Apa ibu akan telepon? Biasanya, sekitar jam 8 setiap akhir pekan, ayah dan ibu akan menelepon untuk mengecek keadaanku. Tapi hari ini sudah sangat malam dan belum ada telepon. Mereka sudah tidur,
Ya? Bima. Tadurla. Untuk membantu kondisi para pasien, rumah sakit menggunakan aromaterapi penenang untuk tidur. Memang manjo. Sejak masuk rumah sakit, aku jarang mimpi buruk lagi. Enter. Satu persatu. Santai saja. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Berceloteh. Giliranku. Tony. Hari ini kamu akan tes darah. Jangan sarapan. Bol makan setelahnya. Oke. Donny, hari ini kamu akan diambil darahnya. Itu artinya, kamu sebentar lagi keluar dari sini. Benarkah? Jadi aku akan segera bertemu dengan ayah dan ibu? Sudah lama sekali aku tidak bertemu mereka. Aku sangat merindukan mereka. Betul. Aku sudah memperhatikan. Langkah pertama untuk keluar adalah tes darah. Kalau kamu baik-baik saja, kamu bisa langsung pergi. Nanti kamu bisa akhirnya bertemu kembali dengan ayah dan ibumu. Kalau begitu nanti saat darahku diambil, aku akan bersikap baik. Dengan begitu, aku bisa segera keluar dari rumah sakit. Aku mau nonton TV dulu. Aku bahkan sudah menemui Dr. Surya untuk memastikannya. Asalkan hasil tes darah normal, mereka bisa memulangkanmu. Dr. Surya, Dr. Surya. Hah? Donny kemana? Aku mau main kartu dengannya. Dia. Oh, dia sudah dipulangkan. Dipulangkan? Apakah dia sudah sembuh sekarang? Ya, setelah darahnya diambil kemarin, kami periksa semua tanda vitalnya. Semuanya kembali normal. Pejai sekali tadi. Orang tuanya datang dan menjemputnya. Itulah sebabnya aku sangat menantikan hari tes darahku. Kupikir semuanya akan membaik sampai hari itu. Hei, gimana bisa jatuh? Cari Dr. Surya. Nyalakan aromaterapi ini. Dr. Surya. Dr. Surya. Dr. Surya. Siapa yang operasi sampai larut malam? Kenapa pintu ini nggak ditutup dengan benar? Dr. Surya, itu kamu di sana? Donny, dia kenapa di sini? Dr. Surya dan yang lain lagi ngapain? Bukannya Donny harusnya udah pulang? Jangan-jangan dia tiba-tiba sakit dan butuh operasi darurat? Apa yang terjadi di sini? Donny, kenapa dia tiba-tiba butuh operasi? Dia terlihat baik-baik saja siang tadi. Tidak ada yang salah sama sekali. Apa aku melewatkan sesuatu? Tidak mungkin. Aku harus cari tahu kebenarannya. Dr. Surya. Ada apa, Bima? Lakukan tes lab dulu. Kalau semuanya baik-baik saja, beritahu mereka untuk mengambilnya. Saya. Bima, ada APA? Dr. Surya, tentang tadi malam. Aku. Tadi malam? Kamu dengar sesuatu? Dengar apa tentang tadi malam? Diffuser aromaterapi di samping bantalku tiba-tiba mati. Aku baru sadar pagi ini. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Nanti aku akan ambilkan yang baru. Hey, DDR, Surya, Donny,
Dia pergi kemana? Aku tadi cari dia untuk main. Oh, Jia, dia sudah dipulangkan. Tadi pagi, orang tuanya datang menjemput. Kalau begitu aku cari orang lain saja. Aku akan main dengan Xiaolin. Silakan. Ada yang aneh. Dokter Surya pasti menyembunyikan sesuatu. Doni baru saja dioperasi kemarin. Bagaimana mungkin dia sudah dipulangkan? Ayo tanya satpam. Mereka mungkin tahu sesuatu. Permisi, Pak. Bisa tanya-tanya sebentar? Silakan. Kalau ada pasien yang keluar, apa keluarganya menjemput lewat gerbang ini? Saya tidak tahu soal itu. Tidak tahu. Iya, soalnya selama saya kerja di sini, saya belum pernah sekalipun lihat ada pasien yang keluar. Dr. Surya, Doni, di mana dia? Aku cuma mau cari dia buat jalan bareng. Oh, Jia, dia sudah keluar. Tadi pagi, orang tuanya datang menjemput. Nggak ada yang pernah keluar dari sini. Jadi, kemana semua pasien yang hilang itu pergi? Terima kasih. Sama-sama. Ada yang nggak beres dengan rumah sakit jiwa ini. Aku harus bilang ke ayah dan ibu buat keluarin aku dari sini. Kenapa nggak ada yang angkat? Bima, Ya, waktunya makan malam. Dr. Surya, aku nggak terlalu lapar hari ini. Aku mau skip makan malam. Nggak boleh begitu, Bima. Besok giliranmu untuk tes darah. Kalau kamu skip sekarang, Nanti kamu bakal kelaparan. Giliranku sudah. Aku datang sebentar lagi. baiklah. Waktu semakin sempit. Aku harus menghubungi dunia luar. Rumah sakit jiwa ini penuh dengan pengawasan. Keamanannya sangat ketat. Sendirian, aku nggak mungkin bisa. Ini nomorku. Telepon aku kapan saja kalau butuh bantuan. Ya, petugas Adi. Halo, petugas Adi. Ya, saya, Bima. Ini aku. Aku ada di rumah sakit jiwa. Ada yang gak beres dengan tempat ini. Pasien-pasien di sini terus menghilang. Kayaknya aku berikutnya. Kamu harus keluarin aku dari sini. Oke. Tenang dulu. Kasih tahu alamatnya. Aku akan cari cara untuk keluarin kamu. Tetap tenang. Jaga keselamatan. Jangan lakukan apapun yang bikin mereka curiga. Aku di distrik Blue Bridge, di Jalan Hope nomor 1. Tolong, kamu harus datang. Nyawaku tergantung sama kamu. Aku janji, aku akan keluarin kamu. Lihat itu, ada pasien wanita yang baru dibawa masuk. Dia sudah di sini, dia terlihat sakit parah. Dewi, mantan pacarku. Kok bisa dia? Hahaha, orang-orang baik sekali. Orang baik, semuanya. Oh, kamu orang suci di sini. Nggak heran keluargamu mengirimmu ke sini. Ada APA? Dewi juga jadi gila? Dia pasti orang suci. Hahaha. Tunggu dulu. Kepala Dewi, bukannya aku memotongnya? Kenapa nggak ada luka di kepalanya? Jangan berlama-lama. Ikut kami. Apa Dewi benar-benar sudah hilang akal? Hei Bima, hari ini ada pasien baru di rumah sakit. Tes darahmu ditunda sampai besok. Kamu belum sarapan, kan? NIH makan roti dulu buat ganjil perut. Terima kasih, Dr. Surya. Sama-sama. Sepertinya aku bebas hari ini. Kenapa tadi Dewi melirikku seperti itu? Bagaimana kalau dia tidak gila?
Dia tiba-tiba muncul, sangat aneh. Siapa di sana? Diam, kalau ketahuan kita di sini, kita mati. Kamu tidak gila. Tentu saja, kalau aku gila, ngapain aku berusaha keras? Menarik perhatianmu tadi? Jangan bilang, kamu tidak sadar. Kalau tidak gila, ngapain pura-pura? Lalu kamu di sini ngapain? Tentu saja aku kesini buat nyelamatin kamu. Nyelamatin aku. Dia kenal sama petugas Adi? Kamu masih belum tahu, ayah ibumu bohong sama kamu. Orang tuaku bohong sama aku? Dewi, kamu ngomong apaan sih? Apa ayah ibumu bilang ke kamu? Kalau kamu kena skizofrenia parah, Aku memang kena skizofrenia. mereka bohong sama kamu. Kamu sehat-sehat aja. Mereka melakukan semua ini, cuma buat masukin kamu ke rumah sakit jiwa. Ngaco banget omongan kamu. Datang ke rumah sakit jiwa, kan keputusanku sendiri. Orang tuaku sama sekali nggak mau aku di sini. Mereka khawatir aku bakal diperlakukan buruk. Aku yang maksa mau datang. Dewi, apa karena aku sering kamu jadi dendam, jadi pengen balas dendam? Serai, Tapi kita bahkan nggak pernah menikah. Udah ha, jangan pura-pura. Orang tuaku udah kasih tahu aku. Kamu mantan istriku, karena skizofreniaku, aku nggak sengaja lukain kepala kamu pakai pisau. Orang tuamu nggak ngizinkan. Kita buat bareng-bareng. Jadi kamu cerain aku. Kita emang sempat sampai bahas soal nikah. Tapi kita nggak pernah beneran nikah. Coba kamu pikir-pikir, apa kamu pernah lihat akta nikah kita atau surat cerai? Kalau dipikir-pikir, aku emang belum pernah lihat akta nikah atau surat cerai. Mungkinkah aku dan Dewi memang nggak pernah nikah? legit pula. Cerita soal luka tusuk itu omong kosong belaka. Lihat lebih dekat. Pada bekas luka di kepalaku, tidak ada apa-apa di sana. Benar-benar tidak ada bekas lukanya. Lalu bagaimana dengan video yang kulihat itu? Bagaimana kamu menjelaskannya? Ayah dan ibumu bilang kamu punya Skizofrenia. Apa kamu benar-benar percaya kalau kamu sakit? Aku. Setelah kamu dan Dewi putus, kamu pacaran dengan dua cewek lain. Mereka semua bersampa. Mereka mencintaimu. Tapi saat waktunya bicara soal pernikahan, aku bilang ke mereka, kamu mengidap skizofrenia. Mereka semua menjara kamu gila dan kabur. Pikirkan baik-baik. Semua hal yang diceritakan orang tuamu tentang dirimu. Apa kamu benar-benar ingat salah satunya? Dewi benar. Orang tuaku bilang aku melakukan banyak hal buruk. Tapi aku tidak ingat satupun. Selain itu, apa kamu tidak menyadari rumah sakit ini agak aneh? Bagaimana kamu tahu? Aku memang menyadari tempat ini sangat aneh. Pasien yang datang ke sini selalu menghilang secara misterius. Aku cuma mengira mereka sudah pulang, tapi kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Kalau aku sebenarnya tidak sakit, lalu kenapa orang tuaku menyuruhku ke sini? Kamu juga merasa ada yang aneh, kan? Aku akan jujur padamu. Sebenarnya, orang tuamu, bukan orang tua kandungmu. Apa yang kamu bicarakan ini? Kamu tidak berbohong padaku, kan? aku bersampa. Semua yang kukatakan ini benar. Itu bohong. Aku sudah bersama orang tuaku seumur hidupku. Bagaimana mungkin aku bikin enak kenang mereka? Itu karena mereka menculikmu saat kamu masih kecil. Mereka selalu ada di sana, jadi tentu saja kamu tidak pernah curiga pada mereka. Tidak mungkin. Kamu polisi? Selama ini kita bersama. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Kamu kenal petugas Adi, kan? Ya, hari ini, alasan aku bisa datang ke sini, semua karena kamu memberi petugas Adi Informasi. sedangkan kita, Berhubungan. Maafkan aku. aku sedang dalam penyamaran. Jadi aku tidak bisa mengambil risiko membongkar identitasku. Penyamaran? Jadi kamu sedang menyelidiki ayah dan ibuku? Ya, aku mendekatimu untuk menyelidiki orang tuamu. Untuk mencari kebenaran. Tapi ada satu hal yang harus kujelaskan. Aku tidak pernah bermaksud memanfaatkanmu. Perasaanku padamu tulus. Jadi gini, ketahu mereka itu yang menyuruh-menyerangku di sini. Lalu kenapa kau belum menangkap mereka? Karena waktunya belum tepat. Ada konspirasi yang lebih besar sedang berlangsung.
saat aku pergi ke loteng di rumahmu. Setelah aku keluar, aku sengaja putus denganmu, hanya untuk menghindari kecurigaan orang tua angkatmu. Jadi, kau juga melihat video di loteng itu? Ya. Kau melihatnya. Bima punya penyakit mental yang serius. Kalau kau tetap bersamanya, kalau suatu hari dia kambuh, kau bisa celaka. Video itu palsu, tapi aku tidak membongkar mereka. Dari yang kau katakan, kau sudah melihat video itu. Benar? Video itu palsu. Kau jangan percaya. Tujuan mereka adalah membuatmu percaya. Kau punya skizofrenia. Jadi, lebih dari 20 tahun aku memanggil musuhku sebagai orang tuaku. Jangan Sadie, dan jangan. Kasihan pada mereka. Karena mereka adalah orang jahat. Mereka sudah memperdagangkan banyak anak sepertimu. Membesarkan mereka sejak kecil. Lalu mengirim mereka ke rumah sakit jiwa. Tujuannya adalah untuk menyediakan orang kaya yang sudah tua, agar mereka bisa mendapatkan sel muda dan organ. Untuk memperpanjang hidup mereka. Apa? Mereka mengangkatmu karena kau cocok sempurna dengan salah satu pembeli mereka. Mereka rela bayar mahal untukmu. Tapi kau selalu membangkang. Jadi mereka terus menyiksamu. Tapi kamu memang tidak pernah patuh. Makanya mereka menyiksamu. Orang-orang yang masuk ke loteng, setelah keluar, mereka semua membenciku. Jadi mereka melihat video rekayasa itu, dan menjara aku skizofrenia. Orang tua angkatmu, mereka pakai cara itu untuk lolos dari hukuman. Tapi jangan khawatir, kali ini, mereka tidak akan lolos. Mereka tidak mengizinkanku menikah, atau bahkan pacaran. Mereka cuma mau aku menjadi alat perpanjangan hidup untuk orang kaya. Dulu aku pernah bertanya-tanya kalau aku ini benar-benar putra kandung mereka. Tapi aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti itu benar-benar terjadi. Aku sengaja menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidikinya. Aku ini putra kandung mereka. Karena kamu sapi perah mereka. Setiap gerak-gerikmu diawasi oleh mereka. Termasuk semua. Dokter di rumah sakit ini, mereka semua dibayar. Menyuap satu detektif swasta? Masa susah? Kalau adik laki-lakiku, apa cuma dia yang putra kandung mereka? Adik laki-lakimu bukan putra kandung mereka juga. Dia sama sepertimu. Korban lainnya. Mereka selalu memanjakan adik laki-lakiku. Apapun yang dia minta, mereka berikan. Adik laki-lakiku boleh pacaran dan menikah. Dan mereka tidak berusaha menghentikannya. Kalau adik laki-lakiku bukan putra kandung mereka, masa mungkin mereka bisa baik sekali padanya? Karena adik laki-lakimu patuh. Soal pernikahan, itu cuma kedok untuk dunia luar. Istrinya, Maya, cuma salah satu kaki tangan orang tua angkatmu, Ragi. Jadi semua itu bohong. Hubungan Rio dan Maya, semuanya palsu. Kalau Rio tidak melakukan ini, dia pasti sudah dijual lama untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan punya anak dengan Maya. Tapi demi kepentingannya sendiri, dia bergabung dengan orang tua angkat kita untuk menyiksaku. Kalau aku penurut seperti dia, aku bisa menghindari banyak penderitaan. Kamu salah tentang itu. Rio selama ini membantumu. Membantuku? Enggak malam ITU 3 bulan lalu? Mungkin lebih baik kalau dia mati. Setidaknya penyiksaan itu berakhir. Ibu, cukup. Terus pukul dia, nanti dia mati. Kita tidak bisa menjelaskannya ke pembeli. Pria kecil ini tidak pernah memberiku ketenangan sejak kecil. Kalau dia setengah pengertiannya seperti Rio, aku tidak perlu khawatir setengahnya. Dia cuma bocah nakal yang tidak tahu terima kasih. Mending dipukul sampai mati saja. Ibu. Aku masih agak capek, aku mau tidur lagi. Hei, petugas Dewi. Kamu harus ke sini, sekarang. Kalau kamu tidak segera datang, adik laki-lakiku akan dipukuli sampai mati. Enggak. Ingat.
Hari itu, aku sedang bertugas, jadi aku tidak bisa muncul. Jadi, aku minta beberapa petugas patroli untuk menjemputmu. Adik laki-lakiku yang meneleponmu. Dia dapat nomormu dari mana? Aku yang menjadikan adik laki-lakimu sebagai informan. Dulu, dia juga yang memberitahuku bahwa kamu dikirim ke rumah sakit jiwa. Itulah sebabnya aku mencarimu. Berkat kamu minta tolong pada petugas Adi, aku bisa melacakmu sampai ke sini. Begitu. Kami sembunyi-sembunyi selama ini, mencari kebenaran. Hanya untuk mencari tahu, di mana semua anak yang hilang itu. Beraker. Apa mereka semua ada di sini? Ya, orang tua angkatmu berhasil menutupi semuanya. Mereka menggunakan rumah sakit jiwa sebagai kedok, dan mengurung semua anak laki-laki yang mereka buat gila. Di sini, Mengkisai otak mereka. memberi mereka obat-obatan. Begitu dianggap stabil, mereka akan dijual dalam perdagangan ilegal. Benar? Waktu itu, aku melihat Dr. Surya mengoperasi seseorang di ruang operasi. Jangan-jangan, Tebakanmu benar. Mereka mungkin melakukan eksperimen manusia. Atau perdagangan organ, semacam itu. aku hampir menjadi sepotong daging di meja operasi itu. Bayangkan, aku hidup bersama iblis selama lebih dari 20 tahun. Jangan takut, semua ini akan segera berakhir. Semua pasien di sini akan diselamatkan. Lalu apa yang kamu tunggu? Kalau kamu punya bukti, tangkap saja mereka semua, selamatkan semua orang di sini. Kita harus menunggu sampai subuh untuk bergerak. Tempat ini penuh dengan orang tua angkatmu. Kalau kita membuat mereka curiga sekarang, kita tidak akan bisa menangkap mereka semua. Tan sebentar lagi. Begitu matahari terbit, semuanya akan berakhir. Kalian siapa? Barani Baraninya kalian buat masalah di Letakkan sini. senjata kalian. Tiarap. Tangan di kepala. Seperti yang diperkirakan, saat fajar menyingsing, rumah sakit jiwa itu ditutup. Rio, Bima. Setelah semua ini, apa aku masih boleh memanggilmu kakak? tentu saja boleh. Kau akan selalu menjadi adikku. Bima. Aku sudah membuatmu menderita. Tapi semua yang kulakukan, aku tidak punya pilihan lain. Kalau aku tidak melakukan hal-hal itu, aku mungkin sudah. Aku tahu. Dewi sudah memberitahuku segalanya. Dengan semua yang terjadi, kau punya alasanmu sendiri. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Setidaknya Ratna dan Arif sudah ditahan. Semua orang yang mereka sudah diselamatkan. Akhirnya. Kita akhirnya bebas. Mulai sekarang, kita nggak perlu lagi nahan pukulan mereka. Hei, Maya di mana? Dia juga ditangkap? Iya. Dia selalu jadi kaki tangan Ratna. Dan Arif. Dia sendiri juga udah banyak berbuat jahat. Layak buat dia. Kamu benar-benar udah melewati masa sulit. Dan anakmu sama dia. Anaknya nggak bersalah. Aku akan ajari dia hal yang benar, dan besarkan dia dengan baik. Aku nggak akan biarin dia ikut jejak ibunya. Jangan khawatir. Aku bantu kamu besarkan dia. Kita kasih dia keluarga yang bahagia dan lengkap. Bima. Dulu aku perlakukan kamu dengan buruk. Dan sekarang kamu masih baik banget sama aku. Aku bahkan nggak tahu gimana caranya balas budi ke kamu. Lupakan soal balas budi. Lupakan masa lalu. Salahin Ratna dan Arif. Mereka pelaku utamanya. Permisi, maaf ganggu. Walaupun orang tua angkatmu sudah ditangkap, kita masih butuh saksi di pengadilan. Kamu bersedia? Aku bersedia. Aku tahu banyak hal yang mereka lakukan. Waktu di pengadilan, aku akan ceritakan semuanya ke hakim. Aku juga bersedia. Oak, aku akan hubungi soal tanggal sidangnya. Aku ada pertanyaan. Seberat APA hukuman mereka Nani? Kalau kalian berdua bersaksi, seharusnya jadi hukuman 3 kali lipat. Sempurna. Mereka sudah melakukan banyak kejahatan. Mereka pantas mendapat hukuman 3 kali lipat. Bima, kamu tidak senang mendengar berita ini? Aku senang. Setelah semua hal buruk yang mereka lakukan, akhirnya mereka dihukum. Aku sangat senang. Tapi, kamu terlihat punya pikiran lain.
Aku cuma ingin menemui mereka. Untuk terakhir kalinya. Terakhir kalinya? Bima. Kamu masih terpaku pada mereka, ya? Bima. Apa kamu lupa apa yang mereka lakukan padamu? Kita hampir kehilangan satu sama lain karena mereka. Jangan sampai kamu kasihan pada mereka. Kenapa aku harus kasihan pada mereka? Aku cuma ingin bertanya pada mereka. Di mana orang tua kandungku? Leo, apa kamu tidak ingin tahu? Apa kamu tidak ingin tahu? Di mana orang tua kandungmu? Bima. Aku sudah mencarinya. Setelah mereka ditangkap karena aku, mereka diliputi rasa bersalah. Akhirnya, mereka jadi sangat depresi. Mereka mengakhiri hidup mereka sendiri. Aku tidak tahu. Apakah orang tua kandungku masih hidup? Selama bertahun-tahun ini, apakah mereka mencariku? Bima. Kamu juga harus mencoba mencarinya. Mungkin orang tua kandungmu di luar sana sedang mencarimu. Hey Dewi, aku perlu kamu aturkan sesuatu untukku. Pertemuan terakhir dengan Ratna dan Arif. Tentu saja. Tapi, itu hanya bisa diatur setelah mereka ditangkap dan dipenjara. Terima kasih. Tidak masalah. Hari itu akhirnya tiba bagi Ratna dan Arif untuk menghadapi Caitlin. Aku dan adikku, Rio, bersaksi melawan mereka. Seperti yang dikatakan Dewi, mereka diberikan hukuman 3 kali lipat. Sidang ditunda. Memang pantas mereka dapat. Jangan terburu-buru. Kak, kamu tidak lihat? Mereka masih tersenyum. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Mereka memang tidak punya hati nurani. Bagaimana lagi mereka bisa melakukan? Sesuatu yang budget kijem? Dewi, bisa kamu aturkan pertemuan dengan mereka secepatnya? Aku perlu cari tahu apa yang terjadi pada orang tua kandungku. Mengerti. Akan segera ku selesaikan. Dewi yang mengatur pertemuan ini untukku dengan Ratna dan Arif. Putraku sayang. Kau benar-benar datang menemui kami. Bukankah seharusnya kau sangat membenci kami? Jawab aku. Jangan panggil aku putramu. Itu membuatku muak. Kalian tidak pantas menjadi orang tua. Jadi, kau datang ke sini untuk menyambangkan dari hari ini ya? Bagaimanapun juga, kami telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa kau memperlakukan kami seperti ini? Sudah kukatakan. Dia itu bocah nakal yang tidak tahu terima kasih. Kalau saja aku tahu akan seperti ini, aku sudah menyingkirkannya sejak lama. Kalian berani mengungkit itu? Selama bertahun-tahun itu, semua yang kalian lakukan padaku, setiap hal, dimaksudkan untuk menghancurkanku. Dan kalian masih berani bilang kalian membesarkanku? Aku menyesal terlalu berhati lembut saat itu. Kalau tidak, semua ini tidak akan terjadi. Aku hanya tidak pernah menyangka. Kalau Dewi ternyata adalah polisi penyamaran. Dia bahkan berhasil menemukan rumah sakit jiwa itu. Semua kerja keras kami, seluruh jaringan kriminal kami, hancur olehmu. Dan pria itu Rio. Dia berani mengkhianati kami pada akhirnya. Dia pantas mati. Kakak, kau sudah menyakiti begitu banyak orang, melakukan begitu banyak kejahatan mengerikan. Kau pantas mati seribu kali, tapi kau sama sekali tidak menyesal. Ya, kami yang mengambil mereka. Tapi kami memberi mereka makan dengan baik, memperlakukan mereka dengan benar, membesarkan mereka dengan baik. Katakan padaku. Apa salah kami? Apa salah kami? Kalian monster. Anakku sayang. Kau sudah memanggilku ayah selama lebih dari 20 tahun. Tidakkah kau juga berpikir, kalau ayah memperlakukanmu yang terbaik? CH, tidak hanya tidak membalas budi kami, kau malah melaporkan kami. Apa salah kami? Kau yang salah. Bagaimana bisa kalian menyebut diri manusia? Sudah. Kau cuma datang untuk menyindirkan? Kalau tidak ada lagi yang mau kau katakan, pergilah. Petugas, bawa kami kembali. Tunggu. Ada satu hal penting yang harus kutanyakan padamu.
Apa itu? Di mana orang tua kandungku? Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Jadi kau tidak mau memberitahuku. Sayang, haruskah kita beritahu dia yang sebenarnya? Karena dia sangat ingin tahu. Lebih baik kita beritahu dia. Kalau tidak, setelah kami mati, dia akan menggali kami dari kuburan. Untuk meminta jawaban. Kami tidak akan tenang di alam baka kalau begitu. Katakan saja. Di mana tepatnya orang tua kandungku? Oh sayang, kamu ini anak nakal. Kamu tidak ingat? Sebenarnya, kamu memang pernah bertemu orang tua kandungmu. Apa maksudmu? Kapan aku bertemu mereka? Sekitar 19 tahun yang lalu. Waktu itu, kamu baru berusia 7 tahun. Baru 7 tahun. Aku baru 7 tahun. Putraku sayang, tidakkah kau ingat kecelakaan mobil 19 tahun yang lalu? Tolong, Ventu Camille. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kalian berdua. Ibu, ayah, Mereka terlihat sangat tak berdaya. Itu bukan urusan kita. sayang. Jangan dilihat sayang. Ayo pergi, sayang. Ayo pulang. Jangan dekat. Ibu di sini. Apa kamu mau bilang? Mereka itu orang tua kandungku? Nggak mungkin. Pasti kamu bohong. Mustahil. Lahat lakiin kita. Kita hampir mati. Ngapain kami bohong sekarang? Dewi itu? Bukannya dia mantan pacarmu? Dia itu polisi penyamaran. Suruh dia selidiki untukmu. Lihat apa yang kami katakan. Itu benar atau tidak? Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat orang tua kandungku mati tepat di depanku, dan aku sama sekali nggak tahu. Tunggu. Tapi kalian tahu, mereka orang tua kandungku? Terus kenapa mereka kebetulan kecelakaan mobil? Kalian yang sebabkan kecelakaan itu, ya? Putraku sayang, HSS. kamu nggak sepenuhnya bodoh. Akhirnya kamu sadar juga. Kecelakaan mobil itu. Kami yang atur. Kalian ini manusia apa bukan sih? Gimana bisa kalian kejam banget? Kenapa? Karena orang tuamu itu nggak mau menyerah. Mereka nyari kamu bertahun-tahun. Mira Kamala, akhirnya bisa menemukanmu. Kalau kami nggak menabrak mereka, dan mereka menemukanmu, gimana nanti? Orang tua kandungku mencariku bertahun-tahun. Menderita sekali. Dan pada akhirnya, mereka berakhir tragis. Kau sampah. Tenang, Bapak Arif. Mereka sudah dihukum. Mereka akan membayarnya. Aku tak pernah mau memberitahumu. Tapi kau terus bertanya. Sekarang aku sudah bilang yang sebenarnya. Dan kau tak bisa menerimanya. Di mana makam orang tua kandungku? Setelah kecelakaan itu, kami pastikan memanfaatkan setiap bagiannya. Memanfaatkan semua yang bisa digunakan. Sisanya kami bakar jadi abu. Tidak ada makam. Kau hancurkan jaringan kriminal yang kami bangun bertahun-tahun. Menggilas orang tuamu adalah cara mereka membayar dosamu. Dosa apa yang mereka punya? Semua ini gara-gara kau. Kau pantas mati. Kami membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Setidaknya itu hutangmu pada kami. Kalau tahu akan jadi begini. Sudah lama aku jual kau. Mari kita lihat, bagaimana kau bisa bertingkah sok suci nanti. Jangan berani-beraninya membenarkan kejahatanmu. Kau sudah menghancurkan ribuan keluarga. Kau bahkan bukan manusia. Kau akan masuk neraka karena ini. Bima, kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Dewi. Baru hari ini aku tahu. Saat aku berusia 7 tahun. Orang tua kandungku tewas dalam kecelakaan mobil. Dan monster itu yang mengatur semuanya.
Aku malah tinggal bersama mereka selama lebih dari 20 tahun. Selama lebih dari 20 tahun, aku memanggil mereka ayah dan ibu. Bisa kamu bayangkan, kalau orang tua kandungku tahu, betapa sedihnya mereka. Jangan berpikir seperti itu. Kamu tidak mungkin tahu. Aku yakin orang tuamu tidak akan menyalahkanmu. Mereka ingin kamu bahagia, benar, kan? Dewi, aku sudah tidak punya keluarga di dunia ini. Tidak, itu tidak benar. Kamu punya aku. Aku harus menyembunyikan identitas penyamaranku. Aku tidak punya pilihan. Tapi perasaanku padamu itu nyata, dan itu tidak pernah berubah. Mulai sekarang, aku akan selalu ada di sisimu. Tantangan apapun yang kita hadapi, Kita akan hadapi bersama. Terima kasih, Dewi.